Baik, Kak Giska sudah bergabung bersama kita. Selamat pagi, Kak Giska. Selamat pagi Mas Gani, apa kabar? Ya, Alhamdulillah baik. Kak Giska, gimana kabarnya? Baik ya, Kak? Iya, Alhamdulillah baik. Ini semuanya pesertanya udah siap ya? Oh iya, Kak. Oh iya, untuk Bapak Ibu, nanti kita akan banyak melakukan praktek begitu ya, Kak Giska ya? Sebenarnya bukan praktek, jadi sebelumnya di sini saya mau tanya dulu, sebenarnya latar belakangnya di sini itu apakah sudah punya bisnis, atau misalnya udah punya bisnis tapi misalnya belum di-online kan, atau misalnya udah online tapi misalnya orderannya masih sedikit gitu. Jadi boleh 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 tulis di kolom chat gitu supaya saya tahu gitu. Jadi arah materinya yang ingin disampaikan itu kemana karena beda-beda juga gitu. Ya. Silakan. Untuk Ada yang udah jawab belum? background dari peserta mungkin bisa dituliskan di kolom chat dan saya juga bantu ya, Kak Giska. Kalau Iya. tidak salah kemarin itu beberapa sudah ada yang punya bisnis, eh, ada yang masih ingin merencanakan, ada juga yang sudah bisnis online, tetapi kalau tidak salah kemarin itu masih berupa ini apa namanya reseller atau dropshipper begitu. Oh, dropshipper ya. Ya, Nggak apa-apa sih, nanti saya akan bahas, berarti saya bakalan bahas dari awal gitu ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang pengen bertanya yang lebih dalam, misalnya cara daftar di GoFood atau misalnya GrabFood atau misalnya yang lain itu gimana gitu. Terus kalau misalnya ingin mengembangkan supaya jadi orderannya lebih banyak gimana itu bisa. Jadi kita terbuka, saya lebih banyak diskusi aja sih pagi ini ya. ya. Sekalian sharing juga sama Mbak Aryani ya yang punya ayam geprek itu. Ya, mungkin nanti hari ini kita fokusnya adalah pengembangan bisnis melalui aplikasi terkhususnya untuk usaha kuliner begitu ya, Kak. Iya, ya, usaha Baik. kuliner. Sebentar saya bantu untuk share screen dari PowerPoint Kak Giska. Eh, Apakah sudah Oke, terlihat, Kak? udah. Sudah. Baik, saya mulai ya, Kak. Di sini ada pendampingnya kan ya, dari masing-masing peserta yang tunanetra. Sepertinya tidak di ini sih, tidak diminta untuk mereka ada pendamping, tapi mungkin Oh, dideskripsikan aja, oh Giska. ya, nanti saya deskripsikan aja ya. Ya. Oh iya, saya baru mulai bisnis. Ada yang dropshipper, reseller. Oke. Sebenarnya bisa juga sih, maksudnya saya ngebahas di luar daripada itu. Kemarin kan waktu di pelatihan UMKM itu banyak latar belakangnya ya, backgroundnya ada yang dari kuliner, ada yang dari kria, ada yang macam-macam gitu. Terus akhirnya saya kelompokkan, ada beberapa materi yang saya bahas kan, diantaranya itu tadinya GrabFood sama GoFood itu tidak dibahas gitu, karena saya pikir makanannya itu makanan kering. Jadi kalau misalnya di tahun 2020 ketika saya berbicara bisnis kuliner, Shopee itu nggak masuk karena dia termasuknya marketplace gitu. Jadi harus makanan-makanan kering yang dijual di Shopee. Tapi sekarang ada fitur baru di Shopee namanya Shopee Food. Jadi dia semacam GrabFood dan juga GoFood gitu. Jadi lebih banyak lagi pilihannya gitu. Oke, saya mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gika. Saya alumni dari Brawijaya dari Fakultas Ilmu Administrasi, jurusan Administrasi Bisnis. Kebetulan saya
sudah mulai berbisnis secara benar gitu ya, secara benar, bukan cuma yang jualan dari kelas ke kelas dan lain sebagainya, itu sejak kuliah dari umur 19 tahun. Saya punya bisnis di Malang namanya Seblak Calincing, ada beberapa cabang dulu, ada di kampus juga ada, di luar dari kampus juga ada. Jadi segmen saya adalah di mahasiswa. Nah, kebetulan bisnis saya ini saya masukkan dan saya kembangkan di GrabFood dan GoFood, karena saat itu belum ada Shopee Food ya. Nah, boleh di next slide aja. Nah, ini kita bandingkan perbedaan bisnis dulu sama sekarang. Maksudnya apa nih? Ini jadi ada 2 gambar. Di sebelah kiri itu adalah gambar toko yang lokasinya bagus, tempatnya bagus, lokasinya strategis. Sementara di kanan itu adalah gambar dia jualan biasa nih, apa namanya? Penampilannya biasa aja gitu, jualan di depan gang atau misalnya jualan di depan rumah. Nah, ini perbedaan dulu dan sekarang. Dulu kalau misalnya orang mau banyak orderan pasti milihnya di tempat yang rame, yang lokasinya strategis, yang tempatnya nyaman, yang cozy gitu. Tapi kalau sekarang orang jualan di depan rumah, di depan gang tanpa punya lokasi yang bagus gitu ya, tanpa punya kafe gitu ya, tanpa punya apapun, mereka bisa jualan gitu. Misalnya jualan, kalau yang kecil-kecil misalnya jualan bakso aci, jualan bakso, jualan seblak, jualan makanan-makanan ringan, jualan apapun itu. Kalau misalnya di Malang mungkin bisa jualan petis dan lain sebagainya gitu. Nah, perbedaan ini dulu tuh orang tidak terpikir sampai sejauh ini. Dulu orang mikir ya udah kalau misalnya mau jualan ya udah di mall gitu. Kalau misalnya mau jualan ya udah cari di jalan raya dengan harga sewa yang puluhan juta per tahun gitu. Tapi kalau sekarang di rumah aja orang sudah bisa menjangkau gitu karena dibantu oleh aplikasi-aplikasi pendukung seperti GrabFood, seperti GoFood, seperti Shopee Food gitu. Jadi itu perbedaannya. Jadi semakin ke sini mungkin aduh saya tuh nggak ada modal nih buat nyewa ruko, aduh saya nih nggak punya uang nih untuk apa namanya, buka dengan konsep yang bagus. Nah, sekarang tuh dengan budget yang terbatas bahkan di bawah 5 juta gitu ya, di bawah 5 juta. Saya dulu pertama kali bisnis itu mulai dari gerobak dan lain sebagainya, kompor dan lain sebagainya itu kurang dari 5 juta dan bisa gitu. Udah termasuk sewa tempat gitu. Dulu lokasi pertamanya itu di kampus, udah gitu moving mulai beli gerobak dan lain sebagainya itu di Watu Mujur, dan itu modalnya di bawah 5 juta. Sekitar 4 jutaan lah ya. Nah, itu pun saya ambil dari tabungan selama saya nabung di SMA. Jadi di SMA saya juga jualan, tapi jualannya jualan keliling gitu, jualan di sekolah, nawarin ke kelas-kelas gitu, jualannya macam-macam. Ada jualan gulali, ada jualan keripik pedas, ada jualan pulsa, ada jualan rubik, ada jualan wall sticker. Jadi apa aja saya jual gitu, karena dulu saya pengen punya uang jajan sendiri dan saya pengen punya uang yang lebih gitu, makanya saya jualan di sekolah. Oke, next. Nah, kenapa sih kita tuh harus banget melakukan mutasi gitu, melakukan rotasi gitu ya, melakukan perpindahan dari yang tadinya bisnisnya konvensional ke bisnis online, apapun sekarang di online kan, termasuk makanan aja di online kan. Karena next slide. Kalau misalnya untuk bisnis makanan ya, jadi kita tuh meningkatkan brand awareness. Brand awareness itu apa sih? Aduh, nggak ngerti ini bahasa Inggris gitu. Jadi brand awareness itu adalah mengenalkan brand kita kepada konsumen. Jadi konsumen itu ingat, coba kalau misalnya sebutin nama merek mie yang terlintas apa sih, Indomie. Nah, itu termasuk apa namanya, brand awareness-nya tuh udah kuat dan jadi top of mind dari brand tersebut. Jadi coba sebutin merek air mineral Aqua gitu, padahal belinya Club atau enggak, kalau enggak belinya Fit gitu. Jadi
Jadi itu udah menjadi top of mind di masyarakat. Nah, terjadinya top of mind di masyarakat itu karena adanya brand awareness. Jadi semakin kita mengenalkan produk, semakin kita mengenalkan jualan kita. Nah, orang tuh semakin tahu. Tapi kalau misalnya kita jualannya di pinggir rumah aja nih, yang tahu kan cuma tetangga-tetangga kita, itu enak loh, itu enak loh. Ya udah cuma lingkup tetangga kita aja. Tapi kalau misalnya kita go online, akhirnya yang tadinya jualan di Watu Mujur nih, orang yang di Noyo bisa tahu gitu kalau misalnya kita jualan, meskipun dia nggak tahu sebenarnya lokasi kita di mana, tapi dia tahu dari aplikasi seperti itu. Terus udah gitu meningkatkan orderan ini udah pasti ya, karena perbandingannya biasanya suka jauh gitu, kadang orderan online itu jauh lebih banyak daripada orderan yang datang, karena orang sekarang udah males keluar, apalagi ditambah banyak promosi dari aplikasinya, dari GoFood-nya, dari GrabFood-nya. Sekarang udah ada bundling harga juga di GoFood sama di GrabFood gitu. Udah ada fitur bisa beli kedua tempat, terus udah bisa misalnya uang 50.000 kita dapat voucher apa aja itu yang dipakai. Terus udah gitu jangkauan. Nah, ini yang tadi saya jelasin, menambah jangkauan konsumen itu, yang tadinya kita jualannya di gang nih, yang tadinya yang tahu cuma tetangga doang, akhirnya semakin banyak orang yang tahu. Ini kalau misalnya makanan basah ya, kalau misalnya makanan kering beda lagi. Ini kita bisa mainnya di marketplace, bisa nanti kita masuk ke Facebook Ads juga, bisa masuk ke Instagram Ads juga. Jadi kalau misalnya makanan kering jauh lebih peluangnya jauh lebih besar daripada makanan basah. Kalau makanan basah itu ya udah lingkupnya mungkin cuma di satu kota aja gitu. Tapi kalau misalnya makanan kering bisa ke seluruh Indonesia. Bisa juga sih makanan basah ya tapi frozen, tapi kan prosesnya dan pengirimannya ada pengiriman khusus gitu. Jadi dan itu kadang adanya di kota-kota tertentu aja. Jadi nggak bisa melayani di luar pulau hanya di Jabodetabek saja, karena kalau misalnya di luar daripada itu makanannya jadi asam, makanannya jadi basi dan akhirnya nggak jadi dikonsumsi sama konsumen. Akhirnya konsumennya protes gitu. Padahal salahnya itu ya karena salah jarak gitu, karena masalah jarak. Belum lagi dia kan di packing akhirnya panas. Panas itu yang menguap, yang bikin dia merusak kualitas dari makanannya gitu. Jadi bisa dipikirkan juga untuk pengirimannya, untuk komoditi yang kita jual itu sebenarnya makanan basah atau misalnya makanan kering gitu, atau makanan kemasan atau enggak gitu. Nah terus dari sini jadi membantu kita untuk mendistribusikan makanan juga. Kenapa membantu kita mendistribusikan makanan? Dulu sebelum adanya GrabFood, sebelum adanya GoFood gitu, Shopee Food, misalnya kita mau telepon Pizza Hut. Pizza Hut itu kita nelpon dulu, Mbak, saya mau pesen pizza ini gitu. Jadi dia punya kurir sendiri gitu. Tapi dengan adanya aplikasi ini mungkin kurirnya masih tetap ada untuk kebutuhan konsumen juga. Biasanya kalau misalnya kayak di PHD atau misalnya di Pizza Hut gitu, ada promo khusus lewat aplikasinya sendiri kan, dan itu diantarkan oleh kurirnya langsung. Nah, tapi di luar daripada itu, misalnya kita kan masih UMKM nih, kita kan usahanya masih kecil nih, nggak mungkin sewa kurir sendiri untuk mendistribusikan makanan. Jadi ya kita terbantu dengan adanya aplikasi-aplikasi online ini gitu. Nah, terus misalnya nih kita cuma proses misalnya dimasak dulu, udah gitu di packing kayak yang rapi biasanya. Kalau misalnya tumpah biasanya kasihan drivernya cuma dikasih bintang 1, padahal mungkin salah dari pembuatnya yang kurang rapi, kurang nutup gitu. Jadi yang disalahin drivernya kan kasihan gitu. Terus untuk distribusi makanan ini pokoknya jauh lebih membantu daripada dulu lah. Dulu saya sebelum ada GrabFood, sebelum ada GoFood, ini siapa nih yang mau PO, open PO gitu. Akhirnya
kita masak dulu yang banyak, akhirnya baru diantarin satu-satu kita kayak COD-an di satu tempat. Nah, dulu kayak gitu. Tapi kan misalnya kan yang pesan ada 30 nih, kita masak dari jam 1 baru selesai jam 2 atau jam 3. Makanan yang kita buat dari jam 1 dengan makanan yang kita selesai jam 3 kan udah beda kualitasnya. Tapi kalau misalnya ada dengan bantuan distribusi ini, jadi makanan yang kita buat sekarang ya udah langsung dikasihkan kepada konsumen gitu. Paling cuma lewat berapa menit dulu karena perjalanan dari drivernya gitu ya. Next. Oke, ini yang udah saya bahas ya. Jadi saya di sini akan ngasih lihat dan akan menjelaskan gitu ya. Saya akan memvisualisasikan dan mendeskripsikan apa yang mungkin yang teman-teman netra di sini nggak lihat gitu ya, yang totally blind. Di sini aplikasi untuk makanan ada 3 yang saya masukin, GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Ini khusus untuk makanan basah. Makanan basah itu maksudnya apa sih? Kayak nasi goreng gitu, makanan yang harus dimakan secepat ini gitu. Misalnya saya pengen pesan nasi goreng dari Kalimantan, kan nggak bisa dong. Harus melalui proses berhari-hari dulu ya, nggak bisa dimakan gitu. Makanannya langsung basi gitu. Misalnya terus udah gitu kalau minuman juga, oh ya tadi saya bahasnya makanan terus ya, minuman juga di GoFood, di GrabFood, di ShopeeFood gitu. Oke, sebenarnya saya mau bikin slide cara daftar GoFood, cara daftar GrabFood, cara daftar ShopeeFood, tapi kayaknya itu terlalu normatif ya, jadi kayak sayang waktunya gitu ya. Jadi nggak, yang harusnya kita sharing lebih banyak, tapi malah jadi ke cara daftar yang sebenarnya kita bisa googling sendiri cara daftarnya tuh sebenarnya apa aja sih gitu. Next. Jadi saya akan bahas sedikit aja cara daftar di GoFood dan di GrabFood gitu. Karena untuk ShopeeFood baru ada di Jabodetabek, udah gitu di Bandung, di Malang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, terus satu lagi Semarang. Jadi sebenarnya saya mau ngasih lihat di sini aplikasi ShopeeFood, tapi nanti mungkin dibantu aja sama teman-teman yang ada di Malang. Tampilannya itu seperti apa, karena saya kebetulan sekarang lagi nggak di Bandung nih, lagi di Garut. Jadi di Garut belum ada ShopeeFood, jadi tampilannya nggak bisa kebuka. Oke, next. Nah, jadi ini adalah beberapa persyaratan, diantaranya adalah KTP, NPWP, terus apa namanya, biasanya itu diminta keterangan perusahaannya ya, tapi dulu saya kan umurnya 19 tahun nih, saya belum punya NPWP gitu. Terus bisnis saya kan bisnis kecil juga, belum punya perizinan dan lain sebagainya. Saya langsung datang ke kantornya dan di kantornya diperbolehkan gitu. Jadi sebenarnya ini cuma syarat, tapi meskipun semuanya tidak terpenuhi itu nggak apa-apa. Dan saya sih lebih menyarankan sebenarnya bisa di GoBiz ya. Untuk aplikasinya, nama aplikasinya GoBiz, GoBiz. Nanti saya cantumkan di kolom chat gitu. Kalau misalnya di GoBiz kan udah pasti coba masukkan NPWP gitu, coba masukkan foto KTP dan lain sebagainya gitu. Kalau saya lebih menyarankan langsung datang ke kantornya karena prosesnya lebih cepat, udah gitu lebih mudah. Yang tadinya harusnya lama gitu ya, survei dan lain sebagainya, tapi kalau misalnya kita datang ke kantornya bisa jauh lebih cepat. Untuk di Malang sendiri lokasinya ada di dari stasiun tuh maju sedikit di di daerah Belimbing. Jadi dekatnya stasiun Belimbing, dan itu kantornya depan-depanan antara Gojek dan Grab. Jadi enak. Jadi kalau misalnya mau daftar langsung sekalian aja di situ dua-duanya. Terus ini tuh sebenarnya kalau menurut saya ya hanya syarat aja. Karena kalau misalnya ngelihat dulu saya daftar, saya nggak punya NPWP dan lain sebagainya, belum punya surat izin, saya nggak bisa mendaftarkan di GoFood dan GrabFood gitu. Jadi kalau misalnya ada yang, Mbak, saya nggak punya NPWP nih, atau enggak salah satu syaratnya ini ada yang tidak terpenuhi, langsung datang ke kantornya aja supaya prosesnya lebih mudah. Oke, next.
Kayaknya ini slide terakhir ya. Udah habis slide-nya. Jadi saya di sini akan share screen. Sebentar. Oke. Jadi di tampilan handphone saya, ini saya udah buka Shopee ya, tadi yang saya jelasin. Di luar domisili yang tadi saya sebutkan, di luar dari Jabodetabek, Solo, Semarang, Yogyakarta, Bandung, Malang, Surabaya, itu tampilannya tuh cuma kayak gini aja. Jadi nggak ada Shopee Food. Harusnya di bawah sini itu ada tampilan Shopee Food. Nggak ada aplikasi pen ya, biar saya bisa coret-coret kalau di handphone. Harusnya di sini itu yang orange ini, jadi ini ada tampilan, saya jelaskan. Tampilan Shopee Food itu ada Shopee Pay, terus udah gitu koin Shopee kita berapa, terus ada fitur-fitur di Shopee apa aja, gratis ongkir, COD, dan lain sebagainya. Di bawahnya adalah gambar-gambar dari flash sale, bawahnya lagi adalah fitur promo, cashback, dan lain sebagainya. Nah, seharusnya di bawah sini adalah Shopee Food, tapi karena saya tidak domisilinya tidak di kota-kota yang saya sebutkan tadi, ada voucher, bisa kita klik di sini, tapi dia hanya dilakukan untuk pembayaran langsung. Misalnya, ini ada juga ini Rotio, yang saya klik Rotio Asia Garut, gitu. Hanya bisa dilakukan menggunakan Shopee Pay. Di situ dijelaskan dapat cashback-nya berapa banyak, berlakunya dari kapan sampai kapan, untuk berapa kali transaksi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, saya lanjut ya. Nanti mungkin bisa dibantu sama Mas Gani, tapi setelah saya menjelaskan aja tampilan Shopee kalau misalnya di Malang ada Shopee Food itu seperti apa. Bisa Kak, mau saya Oh bantu iya, sekarang? boleh, sekarang aja. Oh iya, coba saya share screen dari HP ya Kak. Iya, oke. Nih, ini tuh Shopee Food itu lagi happening karena dia masih baru. Terus penawarannya yang diberikan banyak banget gitu. Bahkan diskonnya itu bisa sampai 85.000 kalau nggak salah. Jadi saya pernah pesen makanan yang harusnya 50.000 sekian, jadi cuma bayar 18.000, itu udah termasuk ongkir. Harusnya bayar martabak berapa jadi cuma 15.000 gitu. Nah, boleh Ini turun. sudah tampil Shopee saya. Tadi tampilannya seperti yang sudah saya jelaskan ya. Turun, di bawahnya situ ada Shopee Food. Nah, ini dia. Bisa diklik salah satu aja. Di tokonya Kak. Iya, boleh di tokonya. Nah, dia tampilannya kayak gini. Jadi ini yang diklik itu minuman ya. Boleh. Ini kayaknya voucher ya, bukan Ya, oh kalau ini. Shopee Food biasanya saya di sini Kak, di Oh ya, yang di fitur atas atas ini. ya, yang fitur Iya, atas ya, di Shopee Food ya. Kalau yang bawahnya tadi cuma vouchernya aja. Nah, jadi nanti dia akan mengarahkan lokasi kita ada di mana. Muncul semuanya. Ini sebenarnya mirip-mirip seperti di GrabFood sama di GoFood. Boleh klik salah satu. Itu kan ada yang diskonnya banyak tuh. ya. Coba saya Coba kita yang tes ya. aja ya. Pilih aja ya, pilih random aja. Biasanya kan ada vouchernya juga tuh. Ya, sudah Dikasih Kak ini. voucher. Ini saya coba pilih Boleh? Yoshinoya di Malang Town Square. Uh-uh. Ini ada voucher di atasnya, 2 voucher. Boleh klaim aja. Ya, klaim sudah. Sama voucher gratis ongkir begitu ya. Iya. Ini saya coba untuk pesan ya Kak.
Ya. Saya coba cek code 1. Biasanya kalau ini untuk ketentuan tertentu ya, biasanya minimal order berapa, dapatnya Ya, berapa biasanya gitu. Terus di vouchernya ini ada penjelasannya lagi. Gitu kan. iya, iya gitu. Jadi menurut saya ya kalau misalnya yang baru mau mulai bisnis atau misalnya udah jalan, langsung masuk ke Shopee Food aja karena di Malang masih sedikit. Terus kalau kalau misalnya mau lebih laris, kerja sama sama pihak Shopee Food-nya. Jadi jadinya berapa kalau di check out? Coba saya sebentar. Jadinya 16.000 Kak. Wih, Dari murah harga banget ya. awal 30.000. Iya murah banget karena Shopee dia lagi bakar uang ceritanya, bakar uang dalam tanda kutip. Jadi biar orang-orang nih yang biasanya pakai GoFood sama GrabFood langsung beralih ke Shopee Food gitu. Iya benar Udah Kak. gitu Salah aja satunya sih. saya. Betul betul. Oke. Sudah cukup ya Kak? Ya cukup cukup. Nih, saya lanjut share screen lagi ya. Sekarang Ya. sekarang saya lanjut ke yang GrabFood dan GrabFood ya. Tadi udah langsung ke aplikasinya aja. Nah, biasanya kalau di GrabFood ini tampilannya ada Near Me yang paling dekat dengan saya, terus Grab diskon, terus fitur-fitur lainnya juga Mohon maaf di Kak, bawahnya. mungkin belum tampil di saya karena mungkin Oh, ini belum masih tampil ya? istilahnya masih nge-lag. Ya. Oh, masih nge-lag. Kalau sekarang, bentar. Udah tampil ya? Sudah Kak. Oke. Nah, ini tampilan dari GrabFood. Udah saya klik, atau saya kembali dulu ya. Jadi, kalau misalnya kita buka Grab, nanti keluar saldo OVO kita berapa, OVO point kita berapa. Ada Food, ada Mart, ada Card, ada Bike, ada Express, dan fitur-fitur Grab lainnya. Jadi kita langsung pilih Food di kiri atas. Setelah itu akan muncul di dekat saya, terus udah gitu ada promo apa lagi gitu, resto baru dan lain sebagainya, hemat, bla 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 bla. Terus ada voucher juga di sini. Vouchernya bisa kita langsung pakai. Biasanya dia ngasih vouchernya banyak sih, sampai ratusan gitu. Ini aja kayaknya scroll-scroll ke bawah bisa lama. Dan ada brand, ada brand tertentu. Misalnya ini ada roti O, atau misalnya banyak ya ini brandnya. Ini ada geprek juga, terus dan lain sebagainya. Ada banyak lah, ada barang 40% dan lainnya. Oh, ada street boba juga. Nah, perbedaannya apa sih antara voucher biasa dengan voucher khusus? Nah, voucher khusus ini mana ya tadi ya street boba ya? Misalnya street boba atau enggak ini atau enggak ini deh PHD. Nih, PHD diskonnya 25.000. Ada ini keterangannya di kota mana aja, minimal ordernya berapa, ini minimal ordernya 125.000. Terus di kota-kotanya Banjarmasin dan lain sebagainya. Terus misalnya kita use now gitu ya, langsung masuk ke, langsung kita klaim. Terus itu bisa kita pakai juga. Nah, bedanya itu kalau misalnya untuk penawaran kayak PHD barusan, kerjasama antara perusahaan dan Grab-nya sendiri. Jadi dia yang menawarkan, misalnya saya mau promo, mau nyimpan voucher
di Grab, tapi atas nama PHD gitu. Jadi sebenarnya buat apa sih PHD atau misalnya tadi street boba buang-buang uang, ngasih voucher gitu aja ke konsumen gitu. Salah satunya adalah supaya konsumennya itu melakukan pembelian dan akhirnya nanti dia ketika udah nyobain produknya, akhirnya dia repeat order lagi gitu. Terus atau enggak meningkatkan yang tadi saya bilang brand awareness. Jadi pengetahuan konsumen terhadap brand itu semakin banyak. Itu salah satunya. Atau misalnya kita bisa kasih Grabken 60% ditambah ongkir. Ini di saya nih ya, yang tampil di saya. Ada seblak, ada dapur, ada jajan apa gitu ya. Nah, ini promo. Misalnya brand kita ini masih brand baru, produk kita ini masih produk baru. Otomatis tidak akan muncul di Grab. Yang hanya muncul adalah di radius sekitaran bisnis kita. Misalnya bisnis saya di Watumujur yang akan muncul itu di daerah ya udah daerah Kerto-Kertoan gitu, daerah situ. Karena kan pemainnya banyak ya di sini. Misalnya saya jualan seblak nih, pemain seblak di radius itu ada 2 atau misalnya ada 3. Ya udah itu yang akan muncul ketika di Dinoyo gitu. Ada seblak di situ satu, namanya seblak A gitu. Tapi saya posisinya di Watumujur. Nah, yang akan lebih dulu muncul itu adalah si seblak A di Dinoyo itu. Gitu. Nah, kayak ini Grabken 60%. Ini penawarannya sebenarnya bukan penawaran dari Grab. Grab tuh tidak akan dengan baik hati memberikan promo kayak gitu, tapi ini adalah kerjasama antara merchant atau misalnya perusahaan dengan Grab itu sendiri, dengan Grab-nya. Jadi Grab saya mau nawarin promo nih, misalnya dari tanggal 1 Oktober sampai 5 Oktober. Nanti Grab akan membantu menampilkan produk kita atau menampilkan bisnis kita di bagian paling depan. Istilahnya apa ya kalau misalnya di supermarket itu? Istilahnya apa sih kalau misalnya di supermarket itu, Mas Gani? Iya, bagaimana Kak? Kalau Istilah apa misalnya Kak? kita naruh nih rak-rak itu disebutnya apa sih? Rak-rak supermarket? Etalase. Iya, etalase. Betul. Ini jadi etalasenya Grab itu diatur sedemikian rupa gitu sesuai dengan yang kita tawarkan gitu. Tolong dong, saya mau ditaruh di etalase paling depan. Oke, nanti kerjasamanya seperti ini. Misalnya pembagian hasilnya seperti apa atau enggak ada fee. Fee itu adalah biaya yang kita keluarkan supaya produk kita muncul di sini gitu. Nah, biasanya kalau misalnya promo ini kan kita tertarik, wah ada promo nih cobain apa nih namanya, saya klik salah satu ya. Cobain dapur berkah Regol gitu. Oh, ternyata dia ngasih diskon nih 40% gitu. Terus 6.000 delivery fee-nya gratis gitu. Terus akhirnya kita nyari ke bawah kan, oh ini makanannya. Akhirnya kita order, ya udah gitu. Nah, setelah itu ketika kita sekali aja kita order akan muncul di konsumen. Jadi konsumennya itu nanti kita pernah order ini loh, mau order lagi apa enggak gitu. Jadi kayak seolah-olah Grab-nya menawarkan diri gitu, mau order ini lagi apa enggak, soalnya kamu pernah order ini nih, atau enggak nih kita masuk recommended for you. Nah, untuk masuk ke sini juga kita bayar sebenarnya, ada kerjasama juga sama Grab. Tolong dong Grab, saya mau dimasukkan ke etalase recommended for you. Jadi kita misalnya mau masuk yang tadi, yang pertama, di voucher. Ini untuk Grab dan untuk GrabFood, untuk GoFood, untuk Cheffood sebenarnya sama-sama aja. Misalnya kita mau ngasih voucher ya, kita sama-sama kerjasama nih mau taruh voucher dong gitu. Biasanya kan suka ada voucher tuh kalau di Shopee harganya Rp1 tapi minimalnya berapa gitu, potongannya berapa gitu. Nah itu ketentuannya deal-dealan sama orang Shopee Food-nya. Untuk GrabFood juga sama seperti itu. Nanti misalnya saya pengen munculnya di Grabken yang 60% etalase itu, atau enggak kita
pengen masuk di etalase menu hemat di bawah 30.000 dong gitu. Atau enggak kita pengen masuk di self pick up dong, kita pengen masuk di situ. Karena kan dari sini aja kita kan scroll jadi kelihatan ya, oh ini brandnya, oh ini recommended for you tuh ada restoran ini. Akhirnya kita klik sosmed gitu. Oh ini. Terus ada deals around you gitu. Yang dekat sama kita tuh ada apa aja sih? Ada Kopilogi, padahal ini sebenarnya nggak deket juga sih, ini jauh. Tapi dia minta ditaruh etalasenya di sana gitu, karena ada kerjasama. Atau misalnya merchant-nya ini apa namanya yang ordernya banyak nih, akhirnya Grab-nya yang menawarkan kerjasama sama kita, mau nggak ada promo di tanggal segini sama segini gitu. Biasanya sih gitu. Saya ngisinya sampai jam berapa ya, Mas Gani? Sampai jam 11, Kak, kita Enggak, workshopnya. maksudnya untuk ngasih materinya dan tanya jawabnya. Mau dibikin 1 jam tanya jawab full atau misalnya mau ngasih materinya ditambah lagi? Untuk materinya sampai jam 10, Kak. Nanti kita lanjutkan Oke. diskusi begitu. Oke. Berarti ya udah saya akhiri. Kita langsung lanjut diskusi aja. Kalau misalnya ibu bapak teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan silakan. Saya Ya. terbuka di luar dari sorry. Di luar dari apa yang sudah saya bahas juga nggak apa-apa. Ya, baik. Misalnya secara teknis gitu, oh ada yang udah angkat tangan, udah ada yang udah angkat tangannya, silakan. Open mic ya sama open cam, boleh? Ya, silakan Bapak Faru. Ya, terima kasih Pak Gani dan Bu Giska ya. Iya. Ya, selamat pagi, saya Faru dari Tangerang. Jadi saya mau tanya gini Bu, saya kan sebelumnya jualannya ini masih serabutan ya. Ada yang dropshipper, ada yang reseller, terus juga ada yang baru mau mulai ini jualan burger ya, saya burger. Itu burger sih kita masih, kalau untuk daging dan roti belum buat sendiri sih, jadi kita beli frozen food dari orang, terus baru kita olah sendiri jadi burger. Nah, pertanyaan saya, kalau kami ya, saya dan istri ini baru mau join ke GoFood atau GrabFood tadi kan, kalau kata Bu Giska, kalau nggak salah lebih baik kita datang langsung ya. Nah, saya kan benar-benar nggak ada perizinan apapun juga, misalnya kayak SIUP segala macam, TDP atau apa, nggak ada tuh. Saya cuman saya ada NPWP ketika saya dulu masih kerja terakhir 2016 ya, saya masih ada itu. Itu kira-kira gimana? Terus yang kedua, kalau misalnya sekarang kan orang lebih cenderung ngebuat ya dalam bentuk kayak frozen food. Nah, saya sama sekali benar-benar nggak tahu cara buat frozen food itu seperti apa. Apakah memang ada alatnya atau seperti apa? Mungkin itu aja pertanyaan saya, Bu Giska. Terima kasih banyak. Oke, ya. Untuk pertanyaan pertama, jadi kan tadi mau bisnis burger ya. Nah, kalau untuk NPWP, kan saya kan waktu 19 tahun bahkan belum punya NPWP tuh, tapi bisa-bisa aja. Jadi kalau misalnya saran saya nih, misalnya ada kelengkapan yang nggak lengkap nih, mereka kan pasti kayak semacam apa ya, emang birokrasinya kayak gitu kan, butuh kelengkapan dan lain sebagainya gitu, karena mau meyakinkan konsumen kalau misalnya makanannya ini tuh makanan yang benar gitu, bukan makanan yang bisa bikin sakit perut gitu. Jadi butuh perizinan dan lain-lain. Tapi kalau saran saya sih lebih baik langsung datang aja. Terus terutama di Shopee Food sih ya, kan apalagi kan di Tangerang kan, pasti ramai banget tuh di Jabodetabek dan lagi banyak diskon. Jadi banyak orang yang pakai juga. Itu kita langsung hajar aja di situ. Kalau misalnya kita sanggup nih ya. Jadi kalau misalnya kita berani taruh voucher, kita berani taruh di etalase depan gitu ya, entah itu kita taruh di etalase promo, etalase diskon, etalase apapun itu, kita harus siap capek, harus udah siap untuk capek karena akan banyak orderan yang masuk gitu.
akan rame lah, pokoknya siap-siap aja capek nih, misalnya dari pagi ke pasar ya, belanja dulu semuanya, udah gitu kita siapin bahan-bahan, udah gitu kita ngelayanin konsumen gitu ya, sampai malam, sampai ngerekap uang gitu, baru selesai itu jam 12 malaman gitu. Nah, harus siap-siap kayak gitu. Tapi mumpung mumpung lagi rame gini kan peluang, apalagi pandemi, menurut saya orang malah lebih sering lapar di rumah, lebih sering banyak pesan makanan, jadi pakai aja. Yang kedua untuk frozen food, ada sebenarnya alatnya namanya sealer sama vakum. Nanti bisa cari di Shopee, itu banyak banget. Ada vakum, ada vakum food gitu. Jadi itu paling harganya sekitar di bawah 300.000. Jadi dia nyedot si udaranya. Jadi udaranya itu sama kayak kita, ya udah sama kayak kita beli nugget, sama kayak kita beli enggak sih, bukan nugget sih, kayak sosis kan di vakum tuh. Jadi dia kayak nempel semuanya gitu kan. Nah, ada alatnya. Jadi alatnya tuh enggak semahal itu sebenarnya. Coba cari aja vakum untuk makanan gitu ya. Harganya di bawah 300.000 gitu. Oke. Itu Tapi untuk maaf Mbak, frozen. Ya. kalau untuk dari makanannya sendiri nggak ada perlu tambahan apa-apa kan, misalnya apakah harus ada zat tertentu atau gimana, atau mungkin bahan tertentu yang bisa untuk frozen food? Oh, kalau misalnya untuk ini kan kalau saya sih nyaraninnya ya, kalau untuk daerah Jabodetabek mending jualannya di marketplace, ditambahin gitu. Di marketplace Shopee yang tadi udah bener nih di apa namanya? Di Shopee Food-nya udah bener, tapi kita masukin di marketplace-nya biasa. Marketplace biasanya itu yang biasa kita scroll, kita cari baju, kita cari sepatu. Nah, kita masukin situ, tapi pengirimannya jangan semuanya, jangan JNE dimasukin, JNT dimasukin, pos dimasukin, jangan. Tapi cuma GoSend sama GrabSend aja. Itu 2 itu aja. Karena kalau 2 itu aja udah aman, karena pasti diantarin hari itu juga kan. Sama Shopee Express deh boleh ditambahin 1 Shopee Express karena langsung dikasih di hari itu juga. Jadi aman gitu. 1 hari kan masih kuat, apalagi kalau kita udah vakum kan itu bisa kuat untuk berbulan-bulan kan. Apalagi kalau cuma ngirim ke Jabodetabek doang, itu mah masih kuat banget. Baik, terima kasih Bu Giska. Iya itu aja. Sama-sama. Selanjutnya? Ya, selanjutnya. Oh, mungkin sebelum pertanyaan selanjutnya, ini ada saran dari Gwen Naila. Maaf, mau share, setahu saya kalau frozen harus ada izinnya PIRT, BPOM, dan lain-lain. Kecuali frozennya itu tidak tahan selama 3 hari dan nggak pakai merek sih aman, nggak pakai izin. Tapi kalau iya saya lupa bahas merek. Iya. Kecuali kalau ini sih, kalau apa namanya? Kalau jualannya ada yang mau pre-order nggak nih? Ada yang mau order nggak? Saya lupa bahas tentang itu juga. Saya lupa bahas tentang merek sama PIRT. Tapi kalau misalnya untuk PIRT itu ngurusnya gampang banget. Terus murah. Bisa langsung tanya ke Dinas Koperasi dan UMKM. PIRT itu gimana dan bisa daftar online. Saya lupa websitenya. Yang jelas bisa daftar online, itu prosesnya cepat, kurang dari 7 hari udah selesai. Gitu sih. Ya, baik. Selanjutnya pertanyaan dari Pak Maulana Ikhwanul. Selamat pagi, mau tanya tips and trick untuk mendatangkan traffic di GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood gimana ya? Terima kasih. Oh iya. Untuk mendapatkan traffic seperti yang saya tadi bahas di awal, jadi kita langsung hajar aja. Jadi kita kayak harus rela berkorban lah. Misalnya kita taruh margin, kita jualan makanan 8.000 nih. Harga yang kita jual tuh 10.000, marginnya kan 2.000. Ada potongan kan, ada potongan persentase kan. Nah, kita tuh kayak harus bakar uang di awal gitu, dalam artian kita harus kerjasama gitu. Otomatis yang harusnya kita dapat margin 2.000 kan jadi berkurang. Tapi setelah itu trafficnya langsung meningkat, orang-orang langsung kenal produk kita, mau di GoFood, mau di GrabFood, mau di Shopee Food juga sama kayak gitu. Jadi kita langsung ajak aja kerjasama nih. Kalau misalnya saya mau taruh di etalase dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, jangan kita kasih promo terus selama 1 bulan juga, cuma beberapa hari aja itu bisa meningkatkan traffic kita. Dan seperti yang saya udah bilang, sekali orang udah order kita,
akan ada riwayatnya gitu loh. Jadi akan ditawarkan mau order lagi atau enggak order lagi atau enggak gitu. Jadi ada riwayatnya. Jadi sekali orang udah pernah order kita, meskipun kita kasih promonya hanya 3 hari gitu atau misalnya hanya 2 hari, ya udah orang akan bisa melakukan pembelian selanjutnya dan produk kita setidaknya jadi lebih dikenal lah gitu. Tapi biasanya berhasil sih. Apalagi kalau misalnya penawarannya menarik. Jangankan kita ngasih potongan gede ya, kita ngasih potongan 2.000 aja. Terus kita taruh di etalase, orang tuh langsung klik loh dan langsung melakukan pembelian loh gitu. Minimal nggak klik aja dia tahu sama brand kita, oh ini nama brandnya gitu. Oh ini produknya gitu. Jadi kalau saran saya sih ya udah langsung hajar aja, kita langsung aja kerjasama karena sekarang pemainnya udah banyak sih. Kalau misalnya kita cuma ngandelin ya udahlah semoga ada yang pesen gitu, kayaknya agak susah. Jadi kita harus kita yang memperkenalkan diri ke konsumen gitu. Mungkin ada tanggapan atau misalnya mau open mic, boleh loh. Ya, Open mic, bagaimana Pak Maulana? open camp. Mungkin mau memberikan feedback atau tambahan? Cukup ya? Oh ada yang angkat tangan Iya, lagi? mungkin. Kak Rizka ya, dari Makassar. Kak Rizka, silakan. Wah pesertanya jauh-jauh ya, saya pikir daerah Malang semua, daerah Jawa Timur. Tidak Kak, tersebar di seluruh Indonesia ini Oh pesertanya. gitu, ya. Silakan Kak Rizka. Boleh dibantu open mic mungkin sama adminnya. Selamat pagi Kak Rizka, silakan. Selamat pagi, mohon maaf saya matikan kameranya, jaringannya Iya, kurang nggak apa-apa. bagus. Iya, pertanyaan saya, ketika kita ingin kan misalkan dalam misalnya kalau di GrabFood atau di GoFood itu kan harga dari makanan aslinya itu kan beda. Itu kan kalau misalkan keuntungannya itu apakah untuk ke perusahaan Gojek atau Grab ataukah lebih dari harga makanan aslinya itu didapat untuk penjualnya seperti itu. Iya. Nah, kemudian saya punya pengalaman beberapa kali kan itu Grab dia diskonnya besar sekali. Jadi kita tertarik. Nah, pernah nih saya beli di salah satu warung. Saya beli itu belanja saya kurang lebih 60.000, saya cuma bayar 20.000 aja. Itu plus ongkos kirimnya. Nah, tapi sampainya di rumah itu seolah-olah porsinya agak dikurangi. Seperti apa Mbak itu? Apakah memang ada pengaturan-pengaturan seperti itu? Terima kasih. Oh ya, iya. Saya lupa jelasin ini juga. Makasih udah ditanyain. Hampir aja saya lupa. Jadi untuk di GrabFood dan GoFood dan Shopee Food itu, saya kan waktu itu jualan seblak nih harganya 8.000, 10.000 sama 12.000 gitu. Yang harga 8.000 ini saya naikin jadi 10.000 gitu karena ada potongan dulu sih 10% ya, tapi sekarang naik jadi 20% gitu. Jadi kalau misalnya dari 10.000 itu berarti kan dipotong 2.000-nya masuk ke GrabFood sama ke GoFood. Kalau di Shopee Food saya belum tahu nih karena masih baru kan. Saya nggak tahu mekanismenya berapa persen, potongannya berapa persen, itu saya belum tahu. Jadi kenapa harganya di GoFood, di GrabFood sama aslinya jauh lebih mahal ya karena itu. Karena langsung dipotong per makanan, per order. Terus saya lupa bilang juga, jadi kalau misalnya kita mau buka GrabFood, GoFood, siapin satu handphone. Karena dia ordernya lewat handphone. Jadi kayak orderan masuk nih, langsung masuk ke handphone kita nih pesanannya ini. Supaya apa? Supaya mempercepat. Jadi ketika orderan masuk tuh harapannya langsung dimasak, langsung diproses gitu, langsung dibuat. Jadi pas driver datang tinggal diambil gitu. Nah,
karena dulu saya punya beberapa outlet, jadi saya harus menyiapkan beberapa handphone. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu di sini punya beberapa outlet, disiapkan juga beberapa handphone gitu. Terus apa tadi? Oh, harganya 60.000, bayarnya jadi 20.000. Terus makanannya seolah-olah dikurangin. Bisa jadi kayak gini sih, pakai sistem bundling. Sistem bundling itu jadi kita beli maca sama beli misalnya saya beli minuman nih, beli maca, terus udah gitu beli brown sugar boba, udah gitu sama roti gitu misalnya. Harusnya harganya 150.000, terus dipotong jadi cuma 100.000 aja gitu. Bisa jadi dikuranginya dari situ, tapi biasanya dari ukuran size-nya. Kan size-nya ada macam-macam tuh. Ada yang small, ada yang medium, ada yang large. Biasanya harusnya dapatnya large, jadinya dapatnya medium gitu. Tapi biasanya dikasih di keterangan juga sih. Tapi kalau misalnya ngerasa porsinya dikurangi, menurut saya itu bukan salah dari GrabFood-nya, tapi dari tokonya sendiri. Jadi kebijakan tokonya sendiri. Mungkin manajernya bilang, ini kurangin aja deh, ya kita kasih harga yang sama, kita kasih box yang sama, tapi porsinya kita kurangin gitu, mungkin ya. Atau mungkin bisa jadi yang masak lupa kali, jadi dia ngasihnya sedikitan gitu. Tapi itu bukan suruhan dari GrabFood atau GoFood-nya, tapi dari tokonya sendiri gitu, Mbak. Oke, terima kasih, Mbak. Iya, udah cukup ya? Nggak ada yang mau ditanya lagi? Cukup, Mbak, untuk saat ini sudah cukup. Oh iya. Silakan yang lainnya, kalau misalnya mau di kolom chat juga boleh. Ya. Kayaknya tadi pas awal-awal ada Ya, yang... awal ini Kak, saya mau bacakan dari Ibu Nur Faik ya mungkin. Saya ibu rumah tangga, saya dagang sebelah udah dari tahun 2017. Sama nih ya bisnisnya dengan Kak Giska sebelah. Kata pelanggan-pelanggan, sebelah saya enak, tapi kok maaf gitu-gitu aja ya. Nggak bisa berkembang pesat gitu. Padahal pelanggan saya sampai jauh rumahnya hanya untuk beli seblak saya. Saya dagang di sepanjang Sidoarjo, begitu Kak. Mohon maaf Bu, udah ini belum ya? Udah coba daftar GoFood, GrabFood juga belum ya? Sidoarjo belum masuk sih, belum masuk Shopee Food. Boleh open mic? Ya silakan Bu Nur Faik. Bu Nur Faik ini kalau tidak salah yang di Malang tapi usahanya di Sidoarjo ya Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya sebelumnya pernah daftar di GoFood, Mbak. Kemudian suami saya meninggal, terus saya itu pindah ke Surabaya. Lah kok saya akhirnya kan nggak cek GoFood sama sekali, aplikasi saya sama sekali. Lah kok ternyata itu ada keterangan buka cabang. Dan keterangan buka cabang. Iya, dan setelah itu nggak bisa dibuka sama sekali. Padahal saya udah konfirmasi kalau saya nggak buka cabang gitu. Dan alamatnya mau saya ganti, tapi ternyata dari pihak GoFood-nya itu nggak ada konfirmasi lagi gitu. Dan kemarin kan coba didaftarkan adik saya, ini istri dari pembicaranya Tommy ini, itu adik saya, itu kemarin coba didaftarkan di Shopee ya. Semoga saja sih nantinya itu balik lagi. Kalau dulu dicoba di GoFood itu alhamdulillah banyak. Tapi setelah suami saya meninggal, saya pindah ke Surabaya, kok seperti itu sampai saya balik lagi ke Sepanjang tuh nggak bisa dibuka. Kalau gitu daftarnya atas nama yang lain aja, Bu. Iya, itu Pak, fiturnya tuh nggak muter terus gitu loh, Mbak. Oh, berarti masalah di aplikasinya ya? Kurang tahu saya juga. Jadi saya nggak bisa di GoFood-nya nggak bisa. Terus coba di GrabFood itu udah berhasil masuk. Map-nya itu udah map Surabaya waktu itu. Tapi nggak tahu begitu udah berhasil masuk kok map-nya itu berubah jadi map Jakarta. Soalnya saya kan pernah pindah outlet juga ya. Terus ngaturnya itu, ngurusnya itu cepet.
kalau misalnya langsung ngehubungin ke orang GrabFood-nya, karena kan mereka juga pasti nggak mau kehilangan pelanggan dong. Jadi Iya. semakin mereka berlarut-larut, semakin mereka nggak ngurusin kita, nanti pelanggannya pada lari, misalnya dari GrabFood larinya ke GoFood gitu kan, mereka juga nggak mau, pasti akan harusnya sih Tapi bekerja sama dengan baik ya. Tapi saya belum coba itu ke kantornya sih, karena waktu itu saya memang off, nggak buka aplikasi sama sekali itu 6 bulan. Saya memang off jualan 6 bulan, jadi begitu saya buka itu saya Tapi kaget. aplikasinya udah dimatikan ya? Udah dimatikan tutup toko ya? Sudah saya Udah matikan. Oh, ya. Iya. Berarti kan kalau kayak gitu nggak ada tagihan masuk dong ke kita? Nggak ada tagihan iya. masuk. Alhamdulillahnya kayak gitu. Saya pernah tokonya tutup, terus waktu itu kan belum ada fitur tutup toko ya. Akhirnya dia beli ke orang lain, tapi tagihannya masuk ke saya dan itu banyak. Gitu. Oh gitu. Jadi itu alhamdulillah saya tutup waktu itu. Dan saya bingungnya gini Mbak, saya tuh nggak pernah nyoba yang paket diskon-diskon tuh pingin sih sebenarnya ikut, tapi saya itu kurang paham. Katakanlah saya jual seblak itu dengan 3 topping itu 10.000 ya Mbak ya. Lah itu kan kalau dapat diskon itu apa saya itu harus memangkas harganya apa gimana ya Mbak? Kalau lihat dari kayak diskonnya itu banyak gitu loh. Kalau saran saya sih mending kalau kita mau ngasih diskon kasihnya bundling. Bundling itu jadi misalnya toppingnya ada macam-macam nih, ada sosis, ada bakso gitu ya. Iya. Nah, yang satu seblak spesial harganya 12.000 misalnya semua topping ya. Iya. Kalau misalnya dia pesen 3, harganya kan harusnya 45.000, jadi bayar 40.000 aja gitu. Itu kita masih untung banyak karena yang saya rasain sendiri ya. Salah satu trik orang jualan itu misalnya ini kayak kita di apa namanya? Misalnya topping 1, topping 2, topping 3 kan kita nambahinnya cuma sedikit ya, meskipun kelihatannya banyak gitu. Tapi harga yang kita naikin kan selisihnya ribuan. Itu tuh untungnya banyak ke kita. Jadi sebenarnya kita nggak rugi-rugi banget kalau kita kasih sistem bundling gitu. Jadi kalau saya saranin sih sistemnya bundling aja. Terus ada minimal order, kita cantumkan, Mbak saya mau kerjasama tapi minimal ordernya misalnya 50.000 gitu. Oh gitu. Jadi otomatis kita kan tadi nawarin harga yang 45 jadi 40.000 nih. Oh dia masih kurang 10.000 lagi, akhirnya dia pesan lagi nambah gitu. Malah lebih untung di kitanya. Gitu. Emang kelihatannya kayak rugi tapi nggak rugi-rugi banget kok gitu. Paling berkurang sedikit aja marginnya. Nggak apa-apa loh kita maksudnya kayak berkorban di awal, tapi kan selanjutnya orang jadi lebih kenal brand kita. Akhirnya setelah udah coba brand ini enak nih, pengen pas dia lagi pengen akhirnya order kita lagi gitu. Gitu. Makasih ya Mbak ya. Iya, sama-sama. Ya. Selanjutnya ini Kak Giska ada pertanyaan dari Pak Fahrul di Tangerang. Pertanyaan lanjutan mungkin ya. Terkait traffic, tadi kan salah satu cara untuk meningkatkan traffic kan dengan pemberian voucher begitu ke konsumen. Nah, ini kan pasti apakah itu membutuhkan biaya lebih atau kos tambahan begitu. Nah, kalau misalkan membutuhkan kos tambahan, bagaimana dengan bisnis pemula? Kalau misalkan mereka modalnya sangat terbatas gitu, Kak. Nah, itu yang saya bilang ada fee-nya emang, ada kan sama halnya ketika kayak di supermarket lah, kita kan anggapnya oh ini brandnya ditaruh di sini ngacak gitu, padahal sebenarnya enggak. Untuk ditaruh di untuk ditaruh di etalase awal toko gitu ya, itu tuh mereka bayar ke si supermarketnya itu. Jadi enggak serta merta si supermarket asal naruh aja, tapi emang ada untuk ditaruh di etalase tertentu gitu. Maunya ditaruh di etalase ini supaya orang lihat gitu. Itu tuh emang ada biaya tambahan, emang ada biaya bayar, dan itu tuh biasa gitu loh. Di bisnis seperti itu tuh biasa emang ada fee yang harus dikeluarkan.
Kalau misalnya modalnya masih terbatas, saran saya, ya udah kayak saya aja dulu. Dulu juga saya nggak pakai voucher-voucheran kayak gitu, tapi orderannya alhamdulillah gitu ada, alhamdulillah banyak gitu. Karena siasatinya adalah kita pilih lokasi yang dekat dengan orang banyak gitu. Dulu kan saya strateginya di dekat kampus nih, lokasi dekat kampus, pasti banyak mahasiswa dong gitu. Jadinya di situ, makanya meskipun saya nggak promo, meskipun saya nggak kasih voucher, tapi orderannya tetap banyak, gitu aja. Nggak apa-apa. Ya, bagaimana Pak Farul? Tapi kalau Ya. kata saya sih coba tanyain aja dulu gitu, kalau misalnya kalau misalnya mau taruh di etalase Grab gitu selama 3 hari, fee-nya berapa? Atau misalnya ketentuan kita ngasih diskon berapa? Soalnya kalau misalnya kita kasih diskonnya cuma 1 hari atau 2 hari juga sebenarnya nggak apa-apa kok gitu. Nanti ngobrol aja langsung, enakan datang ke kantornya sih. Ditanyain langsung gitu. Sistematikanya kayak Berarti, gimana, tata caranya gimana. maaf Bu Giska, berarti kalau untuk kita yang pemula ini kuatin di offline-nya dulu ya, kalau memang kita kan modalnya terbatas ya. Iya, kuatin di offline. Biasanya word of mouth, kalau misalnya istilah bisnis itu word of mouth itu jadi mulut ke mulut. Tahu nggak sih di sini ada makanan enak banget nih, ada burger enak banget gitu. Harganya juga murah gitu. Belinya di sini aja. Biasanya itu lebih kuat gitu. Kalau mau main offline ya mainnya word of mouth itu. Kasih tahu temennya dong gitu. Di sini ada burger gitu. Nanti main lagi ke sini. Menurut riset 70% orang itu melakukan pembelian karena orangnya. Maksudnya gimana sih? Jadi kita ramah ke orang gitu. Kita ada konsumen, kita ajak ngobrol gitu, rumahnya di mana. Semakin intimate, semakin melakukan kedekatan sama konsumen itu semakin nyaman sama kita, akhirnya beli ke kita terus, akhirnya datang ke kita terus kalau mau offline ya, gitu. Terus ada yang namanya istilahnya Customer Relationship Management, CRM. Nah, itu tuh jadi dia kayak apa ya, kayak pas konsumennya ulang tahun, dia ngasih selamat ulang tahun misalnya Pak Fahrul gitu. Kami udah menyiapkan makanan spesial hari ini untuk Bapak gitu, ditunggu di resto ini gitu. Kita ngasih makanan buat si Bapak, buat Bapak nih cuma 1 porsi, ini cuma 1 makanan misalnya ayam goreng sama es teh gitu. Tapi kan nggak mungkin ya orang ulang tahun datangnya sendirian, pasti dia bawa keluarganya. Akhirnya dia melakukan pembelian. Kesannya kayak kita ngasih promo, padahal sebenarnya kita malah untung gitu loh. Kita kayak keluar duit 1.000 nih, tapi kita baliknya 100.000 gitu. Istilahnya kayak gitulah. Kalau mau kuatin offline-nya. Tapi CRM-nya juga harus kuat gitu. Tapi kalau kita bahas ini wah akan panjang banget sih. Gitu. Tapi kan buat pertama kan karena ini bisnis baru, ya udah nggak apa-apa, ajak aja sambil nunggu daripada mainan handphone, kan konsumennya ajak ngobrol aja gitu. Untuk membangun kedekatan. Biasanya kalau udah nyaman sama orangnya gitu. Dalam artian entah itu pelayannya, makanya kan kenapa pelayan di restoran suka ramah banget gitu. Ramah ya, jadi kita pengen balik lagi gitu, karena orangnya nggak sombong gitu, orangnya nggak judes gitu, baik banget ke kita gitu. Gitu. Oh ya Mbak, boleh tanya lagi Mbak? Boleh. Ini saya pernah dengar, tapi nggak tahu ini kabarnya benar atau enggak. Jadi kalau nggak salah kan di toko-toko online kayak GrabFood, GoFood itu ada rating ya, rating toko ya. Nah, itu katanya kita bisa semacam kayak beli rating itu ya. Jadi supaya kita jadi ya seperti tadi bisa langsung terlihat di depan atau pas orang nge-search duluan. Seperti itu emang ada ya Mbak ya? Bisa. Sama halnya kayak kalau misalnya di Shopee itu kita pengen beli langsung Shopee Mall gitu, tapi harganya berapa gitu. Tapi kan produknya udah pasti muncul di depan gitu loh, kalau misalnya otomatis jadi Shopee Mall gitu. Meskipun brand kita jualannya cuma online gitu.
Di GrabFood, di GoFood juga sama kayak gitu. Gak cuma rating sih sebenarnya, kayak merchant apa namanya? Merchant apa sih bla 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 merchant? Gani Grab tolong bantu merchant, dong. Apa? driver merchant. Iya, itu juga kita bayar gitu. Tapi kan udah terjalin kerjasama sama si GrabFood sama GoFood-nya ini gitu. Jadi kita kayak bayar di awal gitu. Jadi apapun yang terlihat itu maksudnya tidak se minimalis itulah gitu. Tapi ada cost yang dikeluarkan juga gitu. Kan mana mungkin Grab tiba-tiba random banget naruh ini di depan, random banget naruh ini di belakang, kayaknya pilih kasih banget gitu. Tapi sebenarnya emang ada kerjasama gitu, ya ada yang dibayar juga, ada fee-nya lah gitu. Baik, terima kasih Mbak Iya, Giska. sama-sama. Tadi ada di kolom chat lagi ya pertanyaannya? Apa Halo, nggak ada? mau tanya lagi, Mbak. Ya boleh. Semangat siang, perkenalkan saya Agus dari Denpasar, Bali, Mbak Giska. Wah jauh banget. Jauh-jauh menjumpai Mbak Giska sebagai narasumber ya. Iya, cuma sharing aja kok ya. Sama-sama sharing kok. Makanya itu dah yang saya mau tanya untuk apa namanya pendaftaran awal, misalnya di GrabFood atau di GoFood atau Shopee Food, nah mengetahui ada bukaan dan tidak itu, nah itu kita dari mana? Nah itu yang pertama, Mbak. Terus Maksudnya kemudian ada bukaan atau enggak tuh gimana? bukaan untuk pendaftaran apa namanya restoran kita atau produk kita gitu kan? Itu nggak ada bukaan, jadi Ada kita batasan ya? mendaftarkan diri, nggak ada batasan. Saya Oh, aja dulu daftarin nggak kayak aneh ya, banyak. kayak driver gitu dia. Kalau driver kan nunggu ada bukaan dari kantor baru gitu. Kalau ini enggak ya? Enggak. Terus gratis juga, kalau daftar doang gratis, kecuali kalau kita mau jadi merchant khususnya gitu. Kalau kita mau kerja sama voucher, kalau kita mau ngasih promo, nah itu baru ada ketentuannya. Tapi kalau misalnya daftar doang mah gratis. Nah, ketentuan itu berarti memang kita harus datang ke kantornya atau bisa melalui online gitu aja dia? Online sebenarnya ada aplikasinya namanya GoBiz. Tapi kalau misalnya saya tuh kayak kurang percaya gitu loh kalau di aplikasi, karena kayak verifikasi Gojek aja sering error nggak sih? Verifikasi ya, Gojek benar. Masa udah jelas-jelas kita foto KTP udah sampai 20 kali nggak bisa sih gitu, nggak masuk akal banget. Jadi mendingan langsung datang ke kantornya aja. Gitu. Lebih cepat terus lebih enak ngobrolnya kan, nanyain semuanya lah. Misalnya Mbak kalau misalnya promo itu ketentuannya gimana, tektokannya gimana, lebih enak gitu. Jadi meskipun kita belum ada niat mau ngasih promo, tapi kan kita udah tahu nih, udah ada catatannya, oh harus ini gitu. Jadi misalnya kita berarti setiap saat bisa kita istilahnya bisa mendapatkan buku kita gitulah ya, nggak ada ketentuannya. Iya, bisa daftar kapan itu, nggak ada ketentuannya. Nah terus kemudian yang kedua, ini kan biasanya kalau di makanan begini ada yang hitsan, yang lagi hits apa gitu. Nah misalnya kalau begitu, gimana itu Mbak Giska? Apakah kita search dulu mungkin yang lagi hits pada saat ini atau memang sesuai dengan kemampuan kita mau produknya di mana gitu, gimana itu Mbak? Dua-duanya bisa. Kalau saya sih dua-duanya bisa. Yang lagi hits bisa, terus yang sesuai kebutuhan bisa. Tapi kalau misalnya untuk jangka panjang, yang ini sih, yang lebih pokok itu yang justru yang lebih long time aja gitu. Dulu kan pernah ada es kepal Milo, semuanya es kepal Milo. Benar, itu semuanya buat kayak gitu kan gitu. Sekarang udah nggak ada tuh. Terus kan sayang udah didaftarin di GrabFood, terus gimana dong? Kalau saran saya sih mendingan kita bikin produk yang buat jangka panjang, tapi kalau misalnya ada produk yang hits kita masukin. Jadi kita tuh bisa daftar, cuma menunya aja dimasukin di depan. Kayak tadi kan yang saya kasih contoh, dia kan cuma menunya aja ya, bukan nama restorannya ya. Nah itu yang dimasukin. Itu yang ditaruh di etalase.
Nah, kalau untuk di pemilihan nama nih, nama tempat, apakah penting nggak menurut Mbak Giska untuk sebagai search-nya orang muncul di depan atau memang gimana itu? Tergantung mau bisnisnya dibuat besar atau enggak ke depannya. Kalau misalnya mau dibuat franchise gitu. Kalau misalnya mau buka cabang banyak, nah itu ada ketentuannya di kementerian. Bisa dicek juga apakah brand ini udah ada atau enggak. Kalau misalnya brandnya udah ada, kayak kemarin kasusnya geprek bensu sama geprek apa satu lagi geprek bensu sama geprek ayam bensu apa gimana sih Ya namanya itu? pokoknya hampir sama begitu Kak. Ya kan? Iya, Dan iya, itu iya. dibawa ke pengadilan kan. Tapi kan sebenarnya yang salah itu bukan karena kok pakai nama gue sih buat brandnya, bukan karena itunya, karena emang dia yang udah lebih dulu, akhirnya dia yang menang kan, geprek bensu yang kalah di pengadilan. Nah gitu. Jadi kalau misalnya untuk brand, kalau saran saya, kalau misalnya untuk jangka panjang ya, cari dulu aja gitu. Tapi kalau misalnya masih skalanya kecil mah ya aman-aman aja sih. Asal PIRT aja udah cukup kok. Daftarnya online lagi, cepet lagi sekarang. Oh gitu. Oke. Nah, untuk Mbak Giska sendiri mungkin saya telah monitor ini untuk outlet, udah ada berapa outlet nih sekarang Mbak Giska? Kalau dulu outletnya sampai ada 7. Oh, di Jawa semua ya? Iya dulu di Malang, di dekat kampus semua. Oh gitu. Karena kan sambil kuliah sambil bisnis, dulu sambil kuliah sambil bisnis. Sekarang udah fokus bisnis saja berarti? Iya, tapi kalau sekarang sih udah nggak di makanan lagi karena di makanan capek gitu. Jadi sebenarnya saya ini lagi sharing aja. Sebenarnya saya lagi sharing. Sebenarnya saya udah nggak main di bisnis makanan lagi gitu. Cuma lebih fokus di produk realnya gitu. Karena kalau saya di makanan itu capek banget dulu. Tapi ngolahnya ya. Iya. Dulu kan masih sendiri kan, masih dipegang sendiri kan, jadi kayak ke pasar sendiri gitu. Udah gitu nyiapin bahan dulu, terus udah gitu dikirimin ke outletnya, nungguin karyawannya datang gitu. Udah gitu setelah karyawannya pulang masih ngitungin uang gitu. Dulu karena masih sendiri jadi kayak gitu. Menurut saya makanan lebih capek gitu. Makanya tadi saya bilang harus siap capek kalau misalnya udah mau nawarin voucher segala macam, karena wah itu bisa berdiri berjam-jam kita masak terus gitu. Kalau misalnya masih dipegang sendiri ya gitu. Tapi kecuali kalau misalnya udah ada karyawan ya udah tinggal monitoring aja. Tapi di karyawan itu malah menurut saya PR juga. Karena nyari karyawan tuh susah banget di antara semua. Nah, yang jujur dan yang mengerti bidang itu ya. Dibandingin marketing menurut saya jauh lebih susah SDM pada kenyataannya, karena dulu saya karyawannya ada yang ngambil uang gitu, ada yang ngambil kuncinya, terus ada yang misalnya harusnya lakunya 40 tapi dia tulisnya cuma 20 gitu. Jadi beberapa kali ganti-ganti SOP gitu. Terus ada ini karyawan udah diajarin terus nih, udah dikasih training tapi rasanya beda gitu. Padahal takarannya sama gitu. Sama outlet yang ini gitu. Padahal outlet ini tuh outlet yang rame gitu. Nah, itu menurut saya karyawan SDM tuh malah jauh lebih susah daripada marketing. Marketing tuh menurut saya malah lebih gampang. Lebih gampang. Iya, benar. Mencari SDM yang sesuai dengan yang kita inginkan susah. Kalau kita udah kuat di ininya sih di produknya gitu ya, yakin produknya udah berkualitas, yakin produknya enak sih udah aman sih, marketingnya ya udah tinggal satu kali promo ya udah selesai gitu. Tapi buat nyamain satu outlet sama outlet yang lain, apalagi makanan nih, itu susah. Susah, benar. Padahal namanya udah sama itu, sudah kita megang beberapa, tapi memang kalau yang ngolah beda, rasanya pun beda. Saya rasakan di sini gitu juga. Iya, itu SOP sih. Jadi SOP-nya saya terus-terusan ganti sih dulu.
gimana caranya supaya ininya takarannya bisa sama. Jadi SOP-nya diganti-ganti, sendok takarnya gimana, terus sampai semuanya lah dijelasin. Jadi beberapa kali ganti-ganti SOP gitu. Oke. Siap, mudah-mudahan sukses lah bisnisnya buat Mbak Giska dan teman-teman yang akan memulai bisnis online gitu ya. Amin. Nah, terima kasih banyak sharingnya Mbak Giska, udah sangat jelas sekali. Sama-sama. Yang lain mungkin kalau di sini kan saya kan karena pernah ngalamin ya, jadi akhirnya cerita aja gitu. Jadi apa namanya, kalau misalnya cara daftar GoFood itu kan kayaknya bisa kita googling sendiri ya, tapi kan kalau misalnya kayak gini apa yang saya rasain misalnya kayak salah satunya tadi jadi tiba-tiba cerita SDM-nya kayak gimana, itu jadi PR penting juga. Terus udah gitu tadi itu yang masalah presentasenya harusnya kayak gimana. Terus tadi tuh caranya gimana sih supaya kita bisa mulai tapi modalnya masih sedikit. Nah, itu kan menurut saya jauh lebih berarti ya daripada kita cuma ngejelasin cara daftarnya gitu. Cara daftarnya mah aduh googling aja udah. Silahkan yang lain kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan lagi. Iya, Kak Giska, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Fahrul dari Tangerang. Nah, untuk Semangat terkait Pak Fahrul ya, Pak. ya, terkait bisnis pemula nih ya Kak, untuk platform digital, aplikasi gitu ya. Kita lebih baik daftar di mana Kak, yang di GrabFood atau GoFood atau ShopeeFood? Lebih baik yang mana? Lebih baik semuanya. Terus iya. Selanjutnya ini untuk usahanya itu ada di teras rumah. Nah, itu ada spanduknya, tetapi spanduknya itu bergabung dengan produk yang lain. Itu seperti apa? Apakah perlu penanda yang lain seperti itu Kak untuk tokonya begitu? Oke. Apa tadi yang pertama lebih penting yang mana? Tiga-tiganya aja langsung daftarin. Tiga-tiganya langsung didaftarin terutama di ShopeeFood ya. Apalagi kan daerah Tangerang nih. Jabodetabek kan udah masuk nih. Jadi dari ShopeeFood maksudnya pemainnya belum banyak gitu loh. Belum banyak tapi diskonnya langsung banyak banget. Jadi menurut saya langsung aja terutama ShopeeFood daftarin langsung dalam 1 hari kayaknya bisa tuh datang ke daftar ShopeeFood, daftar GrabFood, daftar GoFood langsung 1 hariin aja. Terus udah gitu kalau di teras rumah kan udah ada penandanya nih, spanduk kan atau enggak banner. Banner itu yang ukuran 180 kali 75 itu udah termasuk kaki tuh harganya di bawah 200.000 loh. Menurut saya masih reasonable sih kalau misalnya kita keluar uang segitu untuk penanda gitu misalnya. Atau enggak kita mau pakai banner yang lumayan besar, semahal-mahalnya juga paling berapa sih 12.500 per meter kan? Atau enggak kita mau cari yang lebih murah ya udah kita cari online aja. Dikirimnya ya via online juga. Jadi kita kasih file mentahnya ke orangnya, dikirimnya ke kita pakai JNE atau misalnya JNT kan sekarang malah lebih mudah ya dengan adanya online. Banyak juga kok maksudnya apa namanya? Apa sih orang yang jualan spanduk banner tuh disebutnya apa sih? Printing gitu tuh namanya apa sih? Aduh, sampai lupa. Digital printing Kak? Iya, digital printing gitu kan sekarang maksudnya udah di online kan. Jadi mereka nerima orderan dan harganya mungkin jauh lebih murah daripada di tempat kita. Ya udah kita kalau dananya terbatas, budgetnya terbatas, ya udah langsung ke situ aja. Langsung pesan online aja. Lebih gampang kan gitu. Soalnya ketika sekalian bahas Google Maps juga deh. Soalnya ketika di Google Maps itu ngaruh juga, takutnya orang nyari alamat kita tapi nggak ketemu gitu, entah titiknya nggak sama atau misalnya nggak ada tanda di depannya jadi orang nggak nemu gitu. Jadi menurut saya nggak apa-apa lah effort dikit, keluar uang dikit buat berapa meter banner gitu kan, murah kok kayaknya, di bawah 200.000 yang paling gede ya, ukuran banner paling gede, dan itu yang kakinya yang bagus, yang putih bukan yang gitu loh. Ya, silakan Pak Fahrul jika ada tanggapan. Ida cukup, terima kasih banyak Mbak Giska. Iya, sama-sama.
Berapa menit lagi ya kita? 3 menit lagi, Kak. 3 menit lagi. Ya, Satu tapi pertanyaan tidak. lagi mungkin. Silakan Bapak Ibu jika ingin bertanya. Nggak kerasa ya. Giska Kalau boleh misalnya mau tanya. boleh. Ya boleh, boleh. Oh, itu ada yang mau tanya juga ya, udah duluan aja deh. Mas, bapaknya duluan aja lah. Oh ya, Giska kan Iya. difabel netra gitu ya. Kemarin tuh teman-teman ada yang tanya tuh, ada yang ngerasa kurang percaya diri dengan Iya. kondisinya gitu. Tuh gimana tuh cara mengatasi supaya pelanggan mungkin juga bukan hanya karena kasihan, tapi memang produk kita tuh enak gitu. Gimana tuh? Iya. Saya belum cerita juga ya tadi. Saya difabel netra, low vision. Jadi mungkin teman-teman nggak ngelihat saya kelihatan kayak difabel gitu ya, karena low vision gitu. Mungkin yang insecure itu adalah teman-teman yang totally blind gitu. Caranya supaya supaya percaya diri, ya udah percaya aja sama produknya. Terus kalau misalnya kita go online kan mereka nggak melihat kondisi kita. Benar nggak sih? Ngelihatnya kan produk kita aja. Datang ke rumah kan, nggak datang ke outlet kita kan, si makanan yang datang kan. Jadi nggak usah kurang percaya diri gitu, nggak usah insecure. Karena kalau misalnya produk kita enak gitu, nanti orang juga akan melakukan pembelian lagi. Dan nanti aminnya gitu ya kan, apalagi makanan gitu, perputaran uangnya kan cepat. Udah gitu balik modalnya kan cepat. Siapa tahu kita bisa saya waktu itu buka cabang kedua itu cuma 1 bulan, bahkan satu bulan tuh maksudnya udah balik modal dan udah bisa buka cabang lagi gitu. Nanti tambah rame, terus bisa buka cabang lagi, nanti bisa rekrut karyawan, nanti kan malah bisa jadi inspirasi juga ya buat orang lain. Wah, dia hebat nih gitu. Bukan cuma dilihat dari oh dia gara-gara difabel tapi kok bisa gini, nggak ada tapinya gitu, tapi oh dia hebat ya gitu, bisa sampai buka cabang banyak gitu, bisa punya bisnis gitu, bisa running, bisa menghidupi banyak orang, karena kan kita kalau buka bisnis jadi buka peluang kerja juga buat orang lain gitu. Oke, thank you. Mbak Giska mau nanya lagi. Mbak Giska tadi kan dagang seblak juga ya. Iya. Mbak Giska ini ada jual seblak frozen juga nggak, Mbak? Tadinya saya itu mau bikin bukan frozen sih, tapi lebih ke kemasan. Iya. Terus saya ngelihat ini kan, ngelihat pasar kan. Melihat pasar, terus tadinya mau bikin produksi bakso aci juga, cuma sekarang pemainnya udah makin gila karena udah kalah sama pabrik gitu. Pabrik itu mereka berani jual harganya 9.000 gitu di Shopee. Sementara packagingnya aja ketika kita nanya ke tempat print-printannya itu harganya udah 2.000 gitu. Belum lagi ditambah produknya, berarti kita mau dapat margin berapa gitu. Terlalu sedikit gitu. Terus kalau seblak frozen itu saya takutnya mereka nggak tahu cara masaknya gitu. Jatuhnya kan jadi kayak kita ngasih barang mentah terus mereka masak sendiri kan. Nggak mungkin kita kasih kerupuk yang udah lembeknya kan, karena kerupuknya itu rawan bau pertama. Terus yang kedua rawan benyek juga. Yang ketiga kalau dia taruh di freezer dia jadinya malah tambah lembek gitu. Saya bingungnya ini Mbak, di bumbu sama sambelnya. Umpama saya pingin bikin seblak frozen itu kan bumbu sama sambelnya itu rawan basi. Iya, itu betul, gimana betul. itu ya? Caranya adalah di sealer dan di vakum, gitu aja. Saya udah coba, saya vakum, saya punya alatnya, tapi ya nggak bisa bertahan lama, paling 2 hari gitu. Kalau misalnya saran saya coba ke lab buat ngecek ini kadaluarsanya kira-kira berapa lama ya, tahannya berapa lama, tapi lumayan keluar uang juga sih kalau misalnya ke lab. Karena kan biasanya makanan beku itu untuk dapat PIRT dan lain sebagainya kan harus ke lab dulu ya buat ngecek kadaluarsanya berapa lama.
Kan nggak mungkin kita kira-kira seminggu lah kadaluarsanya gitu, nggak bisa kira-kira kan. Kalau misalnya Iya. produknya untuk dipasarkan gitu. Jadi caranya ngeceknya ya itu dulu, ke lab dulu sih, harus keluar modal dulu. Gitu. Iya, itu Menurut aja. saya kalau Makasih. frozen food lebih ribet gitu loh daripada makanan Iya. basah. Kalau pilihan saya tuh, saya sih lebih menyarankan kalau nggak makanan kering, makanan basah. Kalau kering ya kering sekalian, kayak misalnya keripik lah, atau misalnya apa ya pokoknya makanan kering lah, misalnya kayak kopi. Kan kemarin ada bapak-bapak yang jualan kopi, itu kopi kemasan dari daerahnya dia, terus Iya. dipasarkan. Nah kayak gitu, kalau saya sih menyarankannya kalau nggak makanan basah sekalian ya makanan kering sekalian. Makanan kering potensinya jauh lebih besar karena bisa dikirim ke seluruh Indonesia. Kalau makanan basah sekarang potensinya juga lebih besar meskipun kita jualannya di teras rumah, karena dibantu dengan aplikasi-aplikasi ini gitu, mempermudah kita. Oke. Makasih ya Mbak Giska. Iya, sama-sama. Ya, baik. Sedikit menambahkan ya Kak Giska, untuk yang masa kadaluarsa kemarin, kalau tidak salah di pelatihan kemarin bersama Bapak Erwin, saya juga sudah memberikan masukan terkait ada testing gitu. Jadi kita diuji coba dulu produk kita itu bisa bertahan lama apa enggak. Nah, iya Kita itu. testing sendiri. Nah, untuk lebih baiknya, benar Kak Giska tadi, kita bawakan ke lab begitu. Jadi kita memang harus punya modal awal untuk mengetahui produk kita ini bertahannya berapa hari begitu. Itu sih yang saya dapat dari Pak Erwin kemarin gitu. Iya betul. Ya, baik. Kita sesi sharing kita tambahkan lagi ya Kak Giska bersama Bu Aryani ini. Selamat pagi. Oh iya, Ibu sekalian Aryani. saya ngajak ngobrol-ngobrol juga nih. Ya, terkait usaha di bidang kuliner ayam geprek petukangan, gitu ya, Bu? Iya, selamat siang. Iya, selamat siang, Bu. Ya, mungkin bisa di-sharingkan sedikit, Bu, terkait usahanya ayam geprek petukangan. Apakah usahanya ini masih berjalan sampai sekarang? Jika masih berjalan, apakah sudah mengembangkan di dalam aplikasi, gitu? Ya, teman-teman terima kasih kesempatannya. Mohon maaf nggak ngidupin kamera karena emang dadakan banget gitu. Emang cuma kesini mau belajar sama Kak Giska. Enggak, aku yang belajar dulu loh. Enggak beneran gitu. Jadi bukan dalam rangka apa-apa gitu kan. Jadi salam kenal Kak Giska 2 kali kita ketemu ya. Mas Gani juga. Terima kasih Mas Tommy. Jadi ayam geprek petukangan itu udah berdiri dari 19 Juli 2018. Nah, saat itu juga kita langsung daftar di GrabFood, GoFood. Karena letak kami itu hanya di dalam gang, benar-benar di teras rumah dan dalam gang. Dan memang mulainya ya nggak jauh beda sama Kak Giska tadi gitu ya, maksudnya seada-adanya. Waktu itu ada uang suami itu juga 10 juta, tapi yang kita pakai cuma setengahnya karena sisanya untuk untuk cadangan gitu. Karena kita kan nggak tahu nih usaha kita ke depan kayak apa. Akhirnya kita nggak beli yang baru-baru, nggak ada yang baru kecuali spanduk gitu ya, karena nggak mungkin spanduk bekas. Jadi kami mulai dari semuanya yang ada di rumah, kompor, gas, galon, terusnya panci segala macam itu dari rumah. Kebetulan lainnya kami lihat waktu itu di OLX untuk beli-beli kayak etalase, terusnya rombongan ya gerobak kecil gitu. Itu kita cari yang second gitu. Kalau waktu itu harganya jauh, tapi beruntungnya itu belum pernah dipakai gitu. Jadinya masih bagus ya. Itu namanya ada niat tuh ada jalan gitu kan. Jadi benar-benar nggak ada apa-apanya gitu kan. Tapi kami 2 bulan ke belakang persiapannya memang matang gitu. Persiapan matang ya, lagi-lagi banyak jalan gitu yang dikasih sama Allah buat teman-teman yang memang mau mulai. Memang semuanya nggak gampang gitu ya. Tapi memang banyak jalan saya dipertemukan dengan seorang chef yang baik dan akhirnya saya dapat sambal yang rasanya beda dari orang lain gitu. Saya nggak bilang enak karena enak itu relatif gitu ya.
tapi paling tidak beda sama yang lain gitu. Nah itulah yang ngangkat kami 2 bulan pertama online udah jalan semua. Grab waktu itu 2 minggu jalan. Kalau si Gojek waktu itu 2 bulan deh kalau nggak salah baru online gitu. Jadi berat di awal-awal, mungkin kalau orang sekarang lihatnya enak, ya mungkin Kak Giska udah rasain rasanya capeknya usaha makanan gitu ya. Bangun dari subuh gitu kan, bersih-bersih, karena kalau makanan itu harus bersih dari buka sampai tutup kan, dia harus bersih lagi gitu. Jadi sepanjang ininya lumayan gitu. Dulu saya cuma berdua sama ibu saya gitu kan. Dulu juga ngulek masih pakai ulekan gitu kan, tangan sampai radang-radang gitu. Jadi nggak segampang yang dikira. Tapi waktu itu Gojek dan Grab belum kayak sekarang. Gojek dan Grab waktu itu masih masih gampang gitu kalau dibilang. Kita masuk itu langsung ada order dan mungkin mereka cocok, terus naik gitu kan. Promo juga dulu kan 100% dibayarin sama mereka. Jadi kita cuma tinggal terima hasil gitu ya. Kalau sekarang promo kita juga harus keluarin budget yang lumayan. Kemarin terakhir pas COVID kita masih ikut promo dari mereka, rekomendasi dari mereka. Jadi kita ada account manager gitu kan yang pegang kita. Jadi mereka suka datang tuh kan, ngobrol-ngobrol, nawarin promo. Promonya 40%. 40% kita makanan dapat apa gitu kan. Tapi karena COVID ya mau nggak mau gitu kita cobain gitu kan, tapi akhirnya kita nggak kuat kalau ikut promo terus gitu. Kondisinya memang lagi nggak baik gitu kan. Jadi dari saat itu kita bikin promonya mandiri, nggak bikin dari mereka lagi. Enaknya kan kalau promo dari mereka kita masuk kayak tadi Kak Giska bilang, masuk di etalase mereka kan ya. Jadi memang kita ada di posisi yang strategis gitu. Sampai sekarang kita sempat pindah nih, sekarang lagi pindah karena rumah lagi direnovasi, kita pindah sedikit 500 meter. Ya memang online yang sangat membantu gitu. Sekarang posisi kami di pinggir jalan persis gitu kan, udah lebih strategis dari sebelumnya, tapi tempat baru ya, tapi online-nya alhamdulillah nggak berpengaruh gitu. Jadi memang mau nggak mau usaha makanan zamannya sekarang memang harus go online kayak Kak Giska tadi bilang gitu. Jadi sangat-sangat membantu gitu. Dulu saya tuh online misalnya pendapatan 1 hari 3 juta 4 juta ya online-nya bisa 2.700.000. Betul. Lebih gede online ya kan daripada iya. Karena posisi kami yang ada di dalam. Nah, tapi kebelakangan ini mungkin karena diskon untuk customer juga sedikit, jadi mereka ngelihat ke Google Map posisi kami di mana, udah mulai banyak gitu. Jadi yang datang langsung bilang, biasanya kami beli di Grab nih, biasanya kami beli di Gojek nih, gitu kan. Jadi mereka datang langsung lihat ke map kita. Jadi teman-teman bisa memaksimalkan Google My Business untuk usaha makanan, karena Google My Business juga kan untuk usaha lokal gitu ya. Jadi sangat-sangat berefek gitu. Kalau yang geprek ketukangan, activitiesnya bisa 3.000, 4.000 1 bulan di Google My Business gitu. Jadi kita rutin update posting di sana, kita balas rating di sana kayak gitu juga. Jadi semua cara, kalau tadi mungkin Mas Faru nanya harus mana dulu sih, tadi Kak Giska bilang itu semuanya daftarin. Iya, sekarang kita harus semuanya itu diinin aja dulu gitu, mana yang nanti maksimal kan akan kita lihat gitu. Jadi nggak usah pilih-pilih mau offline dulu online dulu, karena semua pasti punya kurang punya lebih gitu. Jadi online lah yang ngebantu yang geprek petukangan bisa sampai kayak sekarang gitu. Mungkin itu ada. Ya, keren banget Mbak Aryani. Terima kasih banyak sudah share di acara kami. Dan Giska juga. Mungkin pertanyaan buat kalian berdua sebenarnya ya. Untuk kemudian bisa sampai, mungkin teman-teman yang belum tahu, ada yang kemarin nggak ikut webinarnya soalnya Mbak Aryani. Jadi Mbak Aryani ini totally blind ya? Iya. Ya, totally blind teman-teman. Jadi kalau Giska tadi low vision, Mbak Aryani ini totally blind ya. Nah, oke. Pertanyaannya,
itu kalau menurut kalian yang penting nggak sih kalau harus punya keterampilan gitu ya terkait dengan bisnis kuliner ini ya. Misalnya Giska juga pintar masak. Tadi juga saya dengar Mbak Yani tadi sempat ketemu chef. Nah ini saya juga sempat dengar kemarin dari Bang Jona tuh, soalnya suka ikut pelatihan. Nah itu mungkin bisa di-share juga. Silakan. Dari siapa dulu nih? Dari aku dulu ya. Giska dulu aja. Kalau aku emang cari resep sendiri kan. Kalau misalnya aku emang bisa masak gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak Mbak Aryani itu nggak apa-apa juga, karena banyak orang yang sebenarnya udah nih gue punya duit nih, punya punya modal, tapi bingung mau buat apa gitu, mau bisnis tapi nggak bisa masak. Akhirnya dia hire, dan hire ini ada orang yang khusus gitu, ada orang yang sengaja bikin resep terus kita bayar 2 juta, jadi kayak lifetime gitu. Baru denger ya? Kalau saya pernah ketemu orangnya gitu, dan dia tuh kayak biasa masuk ke restoran gitu, kalau setiap bikin menu itu dia fee-nya itu sekitar 2 jutaan, dia yang cari sendiri gitu, dia yang inovasi sendiri gitu. Ketemu orang kayak gitu misalnya orang yang biasa masukin makanan ke restoran gitu. Jadi kalau Giska sudah pinter masak ya sebelumnya ya? Iya, kalau aku emang masak sendiri. Awal-awal juga kan pas waktu belum punya karyawan, pas waktu jualannya masih di kantin kampus juga kan aku yang masak sendiri gitu, gantian. Jadi gantian sama teman aku. Jadi pas begitu lagi nggak ada kuliah, ya udah ke kantin gitu jualan gitu. Pas lagi ada kuliah gantian sama teman aku gitu. Oke, kalau Mbak Yani gimana? Aku suka masak, aku suka makan gitu kan. Jadinya memang hobinya di sana. Dari dulu memang dari 2011-12 itu sudah mulai kursus-kursus. Emang aku suka belajar, aku gila belajar dari mana aja dan dari siapa aja gitu ya. Jadi memang awalnya udah belajar fried chicken tuh udah dari 2012-13 lah pokoknya gitu. Jadi dapat uang kursus, jadi nggak pernah pegang uang, jadi hidupnya kerjanya kursus gitu kan, karena berapa kali cari-cari resep nggak suka gitu kan hasilnya, jadi kursus gitu. Nah pada dasarnya balik kembali masing-masing gitu kan. Kalau emang suka, emang dasarnya suka, belajar apa aja, termasuk kemarin Bang Jona bilang kopi, emang aku pun belajar kopi gitu kan, terus belajar barista, jadi barista. Ya? Jadi barista, iya gitu. Ya. Kayak gitu. Jadi dan kita juga ngadain pelatihan untuk teman-teman sekitaran Jabodetabek, karena ternyata jadi barista juga bisa jadi satu alternatif buat teman-teman untuk bisa cari penghidupan juga gitu kan. Jadi seneng sih masak, makan, dan ketemu chef itu kursus gitu. Jadi untungnya juga dianya baik gitu, sampai sekarang berhubungan. Sering saya minta juga buat ngajarin teman-teman di sini, teman-teman tunanetra di Jakarta, untuk belajar kue kering dan segala macam. Jadi kalau teman-teman ketemu saya, kerjaannya nggak jauh-jauh dari belajar, ikut seminar kayak gitu-gitu. Jadi emang hobi gitu yang kayak gitu. Jadi karena ilmu leher ke atas itu kan insya Allah bisa dipakai di mana aja kan ya. Jadi emang hobinya tuh itu gitu. Oke, keren banget semuanya. Dan terima kasih juga tadi ada satu insight ya, ternyata ada satu profesi lagi yang mungkin teman-teman yang tertarik di bisnis kuliner, bukan hanya makanan kan, tapi juga ada minuman. Kita ternyata bisa loh jadi barista ya Mbak Yani ya. Iya benar, bisa banget. Itu asik tuh nanti. Kalau di Jakarta sini udah mulai banyak pelatihan. Mungkin nanti kalau ada duit, insya Allah saya bikin di daerah-daerah gitu deh teman-teman. Ya aku pengen ikut. Amin, doain. Oke, amin. Semoga aja banyak. Ya, terima kasih banyak Giska dan Mbak Yani sharingnya. Saya kembalikan ke Mas Gani.